semoga selalu tercurah terlimpahkan kepada junjungan kita, kekasih kita, suri tauladan kita, Habibuna baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga dan para sahabatnya, dan semoga kita semua yang ada di sini nanti pada hari kiamat mendapatkan syafaat. Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, hadirnya kita malam hari ini pada acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah bukti mahabbah, bukti cinta kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa buktinya Ustaz? Yang namanya cinta itu ada dua syarat. Seorang itu diomong cinta apabila memenuhi dua syarat. Yang pertama syaratnya dia galak berkorban. Yang syarat kedua dia galak memodal. Kalau kita cinta dengan bini, cinta dengan anak, cinta dengan kekasih, pecah-pecah budak-budak lah kalau lagi bercewek, bukan main. Lagi pegawai atau lagi masuk angin, baru balik dari pegawai, dedek nelpon. Assalamualaikum waalaikumsalam. Di mana? Jauh balik, baru balik pegawai. Jemput. Oh ini apa? Ini apa? Jemput pokoknya weh. Dia jemput balik kawin dari IPS nah. Jemput aja. Terpaksa jemput. Walaupun jemput masih lesu, mata masih ngantuk, perut belum diisi masih lapar, tapi demi cinta tahan berkorban. Masuk angin dia tuh. Sialah yang penting baca ikut dia itu. Kemudian itu selain pengorbanan, cinta juga perlu modal. Mak mana orang nak galak dengan kita? Kita naksir dengan si A, nak datang ke rumahnya minimal bergawa. Bertanya dulu dengan dedek tadi, Dek, apa tu kalau aku nak datang hobinya apa? Ya soal martabak manis dua loyang. Minimal awak ke martabak manis dua loyang. Rasanya boleh. Kalau apa tu rasanya biasanya coklat. Kalau mak rasanya kismis. Nah coklat 4% 20.000, kismis ini 35 lah. Dua loyang 55 lah, 30 lagi malam ini. Ini yang perlu modal. Pun demikian juga cinta kita kepada baginda Nabi. Kita berkorban waktu kita untuk istirahat, waktu ibu-ibu untuk nonton sinetron, waktu ibu-ibu untuk nonton bintang pantura. Alhamdulillah ditinggalkan cuma untuk hadir di majelis maulid. Pun demikian kita tengok makanan ini luar biasa, subhanallah. Mulai dari nampan, mulai dari pele, mulai pisah, mulai jiu. Duit kalau kata Ustaz tadi, Ustaz sumbang kalau. Gimana anak keluarga sedikit Ustaz? Harap-harap dia masuk ke sini. Kalau sumbangan kalau jangan-jangan untuk Ustaz tak ada sumbangan. Ada tak Ustaz? Jangan sejuta Ustaz. Kesak kino kalau sejuta. Tapi kalau 200 dikit kino Ustaz. 175 jadi lah. Nah ini, jadi syarat cinta itu ada dua, berkorban dan bermodal. Kemudian hadirnya kita di sini Bapak dan Ibu sekalian adalah wujud tasyakur kita kepada Allah karena telah diutusnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku dulu gelak berpikir asal maulid ini yang paling semangat tuh ibu-ibu daripada bapak-bapak. Nah corona lah masih mereka. Aku corona 2 tahun yang lalu masih kan isi maulid. Tapi acara khusus ibu-ibu. Kalau bapak-bapak tak berani loh. Malam-malam kabut, takut kalau takut. Tapi ibu-ibu maju tak gentar membela yang bayar. Ternyata kalau kita jimat diri dari sejarah, woi bukan main ibu-ibu sekalian. Hadirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu benar-benar mengangkat harkat dan derajat kaum wanita. Dulu ibu-ibu wanita ini tak bergah. Mereka itu kedudukannya rendah dan terhina. Mereka itu kalau dinikahi bisa dibarter bu, mohon maaf. Setahun dari bini Imron, kaget tahun depan jadi bini si Ishak, tahun depan lagi jadi bini si Ridwan. Pacak dioper-oper, pacak dituker, saking betina tadi tak kate bergaya. Bahkan perempuan dahulu tidak memiliki hak waris harta peninggalan orang tuanya, dan mereka tidak mempunyai hak apapun dalam kehidupan kecuali hanya sebagai pelengkap dan penghibur kehidupan semasa.
Tapi ketika Islam datang, harkat dan martabat wanita benar-benar diangkat. Apa itu Ustaz? Pertama, wanita diberikan hak untuk mendapatkan waris dari harta wong tuanya. Cuman betina sekarang protes, Ustaz. Iya sih dapat waris, tapi cuma sepertiga Ustaz, sama tegak dengan anak. Kami pengen sama tegak Ustaz. Akhirnya pas bagi waris ibu. Kami ni tak pak ibu. Betina, tiga tidak. Apa dia betina? Ini juga ni. Malu lah, malu Siapa ni sama tegak? Apa dah dapat paksa ni? Siapa yang dia dapat paksa? Dia dapat paksa sakit hari itu lah. Takut betina, jangan. Padahal tak tahu, tidak tahu. Lanang 23 bukan punya dia kalau itu. Halo, laki ibu dapat baris, cak ustaz-ustaz lah. Baru dapat baris, balik rumah bininya mesra langsung nyambut depan pintu. Apa lapangnya? Minta nak baca kenjo. Balistik habis bang, bedak habis, minyak wangi habis, pinsel habis, bulu mata antibatik tak beli lagi. Kau tak mau? Berapa dek lipstik keselnya? Ada mahal kah? Kenapa? Kalau yang merek makeover tu cuma 250. Enak tangan. Iya, kata sudah dek yang fiksi deh 14,5 di bawah pernah doa. Ayah ni ngapa? Itu mudah lentur. Ngapa? Asal dia nak makin lekat gigi. Jadi kalau jika ibu-ibu dah tak ketawa lipstik dia lekat gigi, mari fiksi harganya 14,5. Kalau saya nyombong ini aku tak tahu. Nak ni apa lagi? Nak ni bedak. Kenapa? Kuning ada ni nak kuning langsung. Berapa deh? Ini gua je 63.500. Cuman kalau isi ulangnya cuma 25.000. Itu yang 2 tip, yang 2 mangkok. Serinya 03. Kalau 01 dedek pecah ayah. Kalau sudah kuning dijual lagi gula habis pecah zombie. Jadi 03. Apa lagi? Ini bulu apa? Celek alis ni deh. Aku nak lagi nanti yang aku 8.000 merek impor atau peruncing itu. Kalau baca aku 30 lah merek timpang apa? Waterproof. Anti baju. Akan gerak terkejut ingat aku bangun tidur. Apa pecah antum tak sudah bolong kita tidur sini. Nah itu telontar kalau kata hilang kita telontar sini lah. Makola itu mau ada duit tolong beli ke Cuman kalau aku Ustaz, aku nak bikin kuas Ustaz politik. Apa? Tidak double fungsi. Cuman berkuas baik, habis selesai. Cuman kalau batangan, luar biasa, habis mak macam macam korek. Ekonomi Ustaz, lemahnya batangan daripada yang kuas. Artinya apa? Hak laki tadi masih ada hak ini. Anak masih baca unsur kita beli ke motor segala macam. Tapi kalau bini baru berbaris, walaupun Pak Ruslan ngapit pakai rayuan Pulau Kelapa segala macam, kalau bini nak enjoy, tidak apa-apa. Kenapa? Duit bini bukan duit laki, duit bini. Itulah lemahnya kamu. Masih kami ancip pun dengan laki. Nah, apa lagi? Ustaz, lanang lemah niat baca pembini 4. Kami berlaki 2 tak boleh. Sekarang nak tanya ibu, yang punya pancuran siapa? Yang punya baskom siapa? Pancuran 2, baskom sikok bingung banyak siapa. Tapi kalau pancuran sikok baskomnya 4 tahun. Oh pancuran si Oni, pancuran si Imbon. Baskom sikok, pancuran 2, sikok punya Mael, sikok punya Imbon. Kaget berengen, anak siapa? Nah, bukan kami nak bela lanang, bukan. Karena yang punya pancuran itu kami, kamu punya baskom. Jadi kami nak 2, nak 3, nak 4, apa-apa, asal sanggup. Aku pernah ditanya, Ustaz, pengen lah nambah. Aku tuh pengen sebenarnya. Cuma rasa pas kita ada niat nak nambah, gak ada terbayar, apa? Terbayar sektor 57 tuh. Jadi aku tak berani, apa? Terbayar rumah bukan sektor. Kemudian apa lagi? Bukti Islam angkat harkat martabat wanita. Dalam Al-Quran surah keempat ada surah apa itu? An-Nisa. Ada dalam Quran surah Ar-Rijal. Kate. Kemudian surga di bawah telapak kaki ibu. Wanita yang paling dihormati, manusia yang paling dihormati kata Rasulullah siapa? Ibumu
ibumu, baru ayahmu. Ada lanang nak protes, bacalah kalau dikokoi lanang, sikap tidak baca. Asal apa? Asal mau bunting, kau menganai, kau nyusui aja lah. Tak sanggup Ustaz, jelas sekali jelas. Begitu luar biasanya. Islam ini datang mengangkat harkat dan derajat seorang wanita. Pun juga dengan kita lanang, Bapak Ibu sekalian. Lanang ini dulu tugasnya cuma nyari duit baik. Akan tetapi mereka, si perempuan ini tidak memiliki kewajiban penuh terhadap suami untuk berkhidmat. Makanya zaman dulu wanita-wanita jahiliyah dulu hobinya cuma beres menggoda laki-laki. Kalau berjalan makin gelap kaki, makin hiasan yang berlebih. Nah, mereka berjalan kepada laki-laki dengan lembah lembut. Wah, goyang. Tidak peduli, Nabi ini tidak peduli. Karena sistem di sana itu pada saat sebelum Islam datang, wanita ini tidak memiliki harga apapun itu. Beruntung ketika Rasulullah SAW diutus, maka ada keseimbangan hidup antara laki-laki dan perempuan. Lalu yang menjadi pertanyaannya, apa hikmah terbesar kita memperingati Maulidin Nabi SAW ini? Pak, kita tahu bahwa Rasulullah SAW itu diutus oleh Allah ke dunia ini bukan tanpa alasan, bukan tanpa misi. Di mana Rasulullah SAW ini mengatakan, Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Dan untuk menyempurnakan akhlak, maka Rasulullah SAW ini dikatakan Allah, Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri baginda Nabi terdapat contoh suri tauladan yang sangat baik. Tapi namanya wong nak dijadikan contoh itu pasti istimewa. Itulah kalau kita dalam maceratif sama Ustaz yang terakhir kamu Ustaz. Sayyiduna Muhammadun basharun lakal bashar bal huwa kariyakuti bainal hajar Sayyiduna Muhammadun basharun lakal bashar bal huwa kariyakuti bainal hajar Sayyidina Muhammad SAW, dia seorang manusia seperti kita. Beliau makan, beliau tidur, beliau menikah, tapi dia manusia, bukan manusia biasa, tapi manusia yang luar biasa. Dia bagaikan batu permata di antara batu-batu yang ada di sekitar dia. Mengapa dia diomongin manusia? Memang Rasulullah manusia. Rasulullah bukan malaikat. Rasulullah bukan makhluk-makhluk Allah yang lain selain daripada manusia. Beliau berkeringat sama pecah kita, tapi keringat Rasulullah beda. Mungkin ibu-ibu yang sudah biasa galak yang keringat laki yang balik dari pasar mungkin na'udzubillah. Na'udzubillah min zalik mampunya. Tapi keringat Rasulullah SAW harum, mewangi sepanjang hari. Para sahabat tuh hobi malam-malam jempel-jempel ke Rasulullah. Sakit Rasulullah tadi wangi. Baju ludah Rasulullah beda dengan baju ludah kita, Bu. Sayyidina Abu Bakar ketika ia masuk, ia wangi Rasulullah masuk dalam gua, digigit kalau jengking agak. Tak dewek, Bu, kalau jengking agak besar, kacak kalau jengking kita ni bengkak jempol Sayyidina Abu Bakar. Nangis, tahan nangis pedih-pedih. Ketika air matanya itu menetes kena pipi Rasulullah, karena Rasulullah itu lagi berbaring di pangkuannya. Rasulullah mau, wahai Abu Bakar, kenapa kau nangis? Kau takut aku dikejar orang kafir Quraisy? Tidak. Apakah kau menyesal menemani aku untuk hijrah pada malam ini? Tidak ya Rasulullah, sedikit pun aku tidak menyesal. Kenapa kau nangis? Kaki kuatir. Kenapa? Tidak kencing. Bengkak. Ngomong Abu Bakar, kata Rasulullah apa? Diludahi Rasulullah, langsung sembuh. Maka ibu-ibu dia besok nak merah-merah pula. Tapi ini bawah kenalan dia. Kenapa? Kenalan dia. Kata semalam kita ludahi. Buat alhamdulillah bengkak 3 hari. Jadi bohong dulu. Beda. Kalau dia istimewa, maka ia dijadikan contoh oleh Allah bagi kehidupan kita, manusia dari zaman Rasulullah sampai manusia zaman akhir.
Lalu apa nak kita contoh? Banyak Bapak Ibu sekalian. Contoh yang sederhana deh. Sunnah-sunnah yang baginda lakukan. Ini wajib karena kita harus kita ikuti. Harus kita laksanakan dalam kehidupan kita. Contoh, misalnya kita kalau masuk rumah. Kalau masuk rumah ada yang mau dekat mana Bapak Ibu? Hah? Pakai sah? Ini rumah ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa nak assalamualaikum? Mak lah, nak tumben mak kau biasa ngono wae. Ngapa mak? Tapi ibu assalamualaikum. Aku tadi melok kajian dengan Ustaz Hasan di Masjid Baitul Salam. Katanya kalau kita masuk rumah, mengucap salam, ngangkat ke kaki kanan masuk rumah sambil mengucap 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Insyaallah yang nunjuk salam tadi, yang dengar salam, tetangga kanan, tetangga kiri, tetangga depan, tetangga belakang, dosa-dosa kecilnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau masuk ingat gue, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini contoh pertama. Kemudian betul di rumah. Betul di rumah bagi kaki apa Bapak Ibu? Kaki kiri macam apa Bu? Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Oh ibu-ibu nak pergi Aisyah naik motor pit. Macam apa Bu? Bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Sunnah. Ketika masuk kamar mandi kaki apa Bu? Pak? Macam apa Bu? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Bukan main, tontonan dalam Islam ini luar biasa. Bahkan untuk akhlak kita kepada anak pun harus Islam juga membimbing kita. Kepada anak-anak kita diajar jangan berkata kasar. Berikanlah contoh yang terbaik kepada anak. Apabila kita pengen anak kita jadi orang baik, pengen anak jadi muslim, pengen anak jadi taat kepada Allah, tapi wong tuanya tidak taat. Pengen punya anak pintar sholat, pintar ngaji, tapi wong tuanya tidak sholat, wong tuanya tidak baca ngaji. Mak mana nak model itu? Bapak Ibu sekalian, sekarang generasi kita muda lagi dijajah Bapak Ibu tanpa kita sadari. Jajahnya makin apa Ustaz? Dijajah oleh wong-wong yang anti Islam. Pertama melalui apa? Melalui pakaian. Kita tengok budak remaja sekarang berpakaian. Mohon maaf, gadis umur 15 tahun pakai baju umur 7 tak? Pakai umur 7 tahun. Bingkut sampai di sini. Naik dikit pusat ke jingok. Kalau pakai sepan pendek model ini. Kalau pakai roknya batus model ini. Kalau dia udah di motor ngekeng pula tertarik sampai di sini. Kadang dia ke warung pakai sepatu, pakai sepan Hawaii. Kalau pucuk dikit sepan hai-hai, kepucuk lagi sepan aduhai. Bukan main, sekarang tidak lagi jadi pemandangan aneh. Hampir tiap hari kita tengok anak-anak gadis, wanita-wanita, bahkan ibu-ibu muda yang baru nikah punya anak sikap, punya anak dua, tidak lagi malu mereka mempertontonkan auratnya. Kenapa? Mereka dijajah melalui pakaian, dihilangkan rasa malu mereka terhadap aurat mereka. Mereka keluar tadi, mereka enteng main, pergi ke warung, pakai baju gengsi, datang gengsi tadi belanja sampai di sini. Apa nak lada suka iwaknya ini? Mang iwak berapa mang? Hai walau bang ni. Becaknya 238 bing. Tahu mamang jual iwak. Belah sampai di sini. Mohon maaf Bu, mohon maaf ini ingat kita ni. Belum lagi kaget makan dasar lautan. Mamang berapa kilo ini? Kata mama. Baru-baru ini aku ngisi acara di suatu kampung di Badai Baju Asinsen. Aku lah benar duduk sebelah sini, feeling aku tak lemak duduk sebelah kanan. Karena pada saat itu lagi ada main lagi main organ. Sudah aku duduk sebelah sini deh. Tiba-tiba panitia manggil, Ustaz pindah sebelah situ, biarlah sini deh, pindah sebelah situ. Ayo pindah. Pas anak pindah situ, alhamdulillah Bu, dapat rezeki, dapat pemandangan aduhan. Apa? Biduan duduk model duduk pula, pas dia langap, pas dia kita duduk. Berdesau anak muda, besar ini. Ejak-ejak dia lah duduk. Sebelah anak Ustaz Roni ngomong, maaf, coba biduan agak minggu dikit, tidak lemah dengan Ustaz. Habis minggu dia nanya, Ustaz jingok lah, kalau putih.
Tidak lagi malu kita dijajah dengan pakai melalui apa? Yang melalui sinetron, melalui media sosial, melalui Facebook, Instagram, WA, WhatsApp. Ini yang mempengaruhi pola pikir kita, tingkah laku kita. Budak kecil dipakai yang mini-mini, ya lucu, imun-imun. Kalau emaknya nak melak pula, amin. Nino artis Korea, budak sekarang yang betina artis Korea, rambut kuning, hijau, ungu, pakai rok pendek, ya mereka masih pantas bu, kulit putih hidung mancung, lagi kita kulit hitam buret pula, hidung pesek, ini kuning apa dah jajah pun terbakar, pede, makin model mainnya ada bekas goreng pula di sini, nah, tidak sedap awasinya, cuma ini terjadi di generasi kita. Tapi yang pakai jilbab lah salah pula. Mohon maaf ini. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihin min jalabibihin dzalika 'adna ay yughna fala yu'zin wa kana Allahu ghafurur rahim." Hey, para nabi, katakan pada istrimu, anak perempuanmu, dan seluruh wanita muslim agar memanjangkan kainnya, nutup ibadahnya, kecuali muka dan telapak tangan. Ini dah pakai jilbab, mohon maaf, ini terpaksa praktik ini, biar kamu sadar. Ini cara-cara ibu-ibu zaman now pakai jilbab. Cara ini alhamdulillah bagus sekali. Mohon maaf ya. Ini teknik pertama. Jilbab dimasuk ke dalam dado. Ini dipersempit. Nah, montok tak? Fungsi jilbab itu untuk apa bu? Ini malah dikarton ke tambah aduhai. Tuh, ada lagi. Ini kamu jangan begini. Kamu kondangan pelaku-pelakunya. Kalau tengok Pak kalau bini-bini kamu pakai jilbab. Kepala ditutupi rambut, ini terbuka. Asal ngomong jilbab apa bu? Jilbab Barbie Ustaz Nyawo. Ada lagi, ini banyak ini kalau pasal. Ada lagi, Ustaz Codean, terjingok. Ini bocor. Ini terbuka bu. Ini terbuka. Ini ketutup. Cek terbuka. Tidak apa-apa di ketiga Ustaz. Benar apa salah? Benar. Kawan. Ini ibu-ibu zaman now kalau pakai jilbab. Bu, ngapa kamu tuh dilindungi oleh Islam? Disuruh pakai jilbab, ngapa lah nak dikongkon pakai jilbab? Karena kamu tuh adalah barang yang berharga. Kalau orang berjilbab lah bahaya pula. Kamu tuh barang berharga, saking berharga. Ya maka jangan sampai dijingok oleh mata-mata yang nakal. Ibu tadi berair, oh cantik dah ni. Nak metu ke rumah dikongkon laki beli rokok. Rasa-rasa bakal cantik, bakal dapat fitnah, bakal laki doa aku ida-ida. Kamu maki burka, tutup rai. Ada rokok dah. Lah iya. Kamu cantik, keluar. Yang tukang warung berdoa, ya Allah kapanlah laki itu gabung Nabi aku menyatu. Cantik bini si anu. Galak bapak doa ke sama tukang warung ni. 36. Gara punya bini belaga. Malaikat turun, isep catatnya tu kabur lah 36 dah. Tutup ini. Tapi sekarang Ustaz Kusnome yang tutupnya dua mazhab sekarang. Satu mazhab CPI, dua mazhab Jokowi. Sini baik ngomongnya. Ini perpakaian kita dijajah oleh wong luar dengan pola pemikiran model itu. Kemudian apa lagi? Melalui makanan. Budak-budak sekarang Ustaz coba nengok makanan ini makanan kita. Aduh apa nih? Aduh kue apun. Aduh roket, ada pempek. Coba budak sekarang makanannya. Wah macam-macam apa? Hamburger, fried chicken. Kalau nak hang out di Starbucks,
Minum kopi Ustaz, anak pernah cicip Ustaz. Lemak-lemak sepet pahit mana? Tanya berapa harga? 38.000. Ya Allah, mahal ya. Tapi budak kami itu hang out, belum lagi malam minggu ke kafe-kafe. Nah ini yang rusak mereka. Lanang betina bercampur. Anak nak solat isya, anak kesian dengan muazzin. Allah, Allah, tua. Mengah-mengah, untuk tak putus nyawanya. Tapi yang di kafe tadi, adakah cinta yang tulus kepadaku? Ya kalah yang muazzin mengah-mengah. Yang muda tadi baru bagus nyanyi di kafe, belum betina lanangnya. Mana ini? Maghrib, isya sampai malam kira sholat tak? Oh tidak. Mana nak semayang lagi ada? Campurannya lidah ujung-ujungnya. Mereka dijajah oleh pola-pola pikir bahwanya hang out itu lebih penting daripada ngaji. Kalau zaman ustaz dulu jam 6 itu, oh bukan main di rumah itu. Kalau tidak dengar orang ngaji, dengar orang selawatan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asril zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asril zalimin bil zalimin wa bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Indah, enak. Coba sekarang tidak terdengar lagi yang model itu. Jauh panggang dari api. Karena apa? Generasi muda kita sudah dilenakan dengan segala macam kesibukan dunia. Belum lagi sekarang budak-budak kita, anak kita ada lanang tidak betina, apalagi dijajah oleh luar negeri oleh orang nak masuk Islam dengan permainan. Tanya budak-budaknya, tahu tak PUBG? Mobile Legend, Call of Duty, Hellfire, tahu kalau Pak? Tahu kalau? Tidak anak tidak betina main kalau. Akibatnya mereka tidak ada lagi waktu untuk baca Quran, tidak ada lagi waktu untuk belajar, apalagi mereka nak menghafal Quran. Jauh panggang dari api. Akibatnya tumbuh generasi akan datang pengganti kita ini, generasi yang lemah. Sekarang mohon maaf Bapak Ibu, banyak orang yang mengaku ustaz, ada orang kadang ngaku jadi imam masjid, tapi ketika kita dengar bacaan dari imam, kalah kabur. Ulai dia takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ya. Pakam ketahui. Kita yang belakang yang tahu semua salah. Kita niat apa jemaah ingat imam model hebat tadi. Mana diterima oleh Allah takbiratul ihram ada 16 syarat, awal dia salah. Allahu Akbar. Di mana salahnya Bu? Yang pertama alif dipanjangnya. Allahu Akbar. Tidak boleh kalau alif dipanjang ke depannya itu artinya lain. Bukan Allah Maha Besar. Apakah Allah Maha Besar? Bertanya. Bangsa malaikat pacak anak di tangan ini rumpah. Nah, belum lagi pas itu seharusnya bar jadi bom. Allahu Akbar. Kok Arab lagi bingung? Arab mana nih? Apa Arab Persia? Apa Arab tinggi lagi? Ada lagi ditambahi Allahu Akbar pakai wow. Itu baru takbir Pak. Belum Al-Fatihahnya, lakanya pula. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mana salah? Bismillah. Seharusnya bis itu putus. Bismillahirrahmanirrahim. Ya? Bismillahirrahmanirrahim. Bisi jadi bisi. Alhamdulillah. Hanya Hamzah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hatta kiamat kita melok ini. Kenapa? Imam tadi tak ngerti.
Yang jadi imam ni generasi 5G, generasi Mobile Legend, generasi Call of Duty, generasi Hellfire. Jadi imam depan. Kencing, mohon maaf lagi tegak. Kencing lagi tak? Tanya Ustaz, saya tanya, jangan bohong. Kalau bohong jadi orang kaya. Kencing tegak penjongkok, dia jadi apa? Tegak. Murid kencing berdiri, ayah kencing berdiri, murid kencing berlari. Kalau bapaknya main ini, anak berbagai. Jangan dibayang tu bu, jangan dibayang. Mana nak modal main? Besar kaget kita dah ajari cara dia, cara benar, cara buang air, cara istinja jadi imam. Apa dah balak? Kencing tu boleh mana nak? Nah, main ni sayang Nah, mohon maaf pak, mohon maaf bu, jangan kamu dengar. Cekeli, agak dia bertingkit, agak terhem. Jadi orang kencing. Begut ni, jangan terhem ngaji. Kemudian tunggu ke cak berapa detik, gerak nyisor. Masih nyisor, tunggu ke, jangan gancang-gancang tegak. Tunggu dulu, lah sudah habis keluar kalau baru bercebok. Ini dah sudah kencing tegak, cepat-cepat lagi buat air. Tandon selesai cak ini. Selesai, cebok kepek-kepek, bersepan, ambil bodoh. Jadi imam mancik tadi. Mak mana itu? Jadi imam tadi, mak mana statusnya? Wallahu a'lam bisawab. Silakan periksa diri sendiri. Aku tak baca ngomongnya. Kenapa? Dari kecil mereka tidak dikenal ke makan pakai tangan kanan. Nak makan pakai tangan kanan. Makan jangan buru-buru. Kalau nak makan tu baca doa dulu. Apa nak baca doanya nak? Anak ustazah itu pintar. Pernah dapat duit 50? Pernah? Sama orang pernah. Bukan main Pak Bu. Anak jingok ada orang tua makan tak baca bismillah lagi, apa lagi nak makan doa Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Minum deh, mohon maaf Bapak Ibu. Minum. Rasulullah ngajarkan kalau minum ni walaupun haus, 3 teguk dulu Bu. 1, 2, 3. Haus, Ustaz, main tercaranya. Berhenti dulu. Minum lagi. Kemudian tak boleh bernafas dalam jangkit. Ada minum sampai berumur galau sini. Tidak boleh. Ada sunnahnya galau. Ini kita kadang tak ngerti. Hal-hal yang mudah model ini yang disunnahkan oleh Rasulullah banyak yang kita lewat ke. Apalagi pas acara yang lebih besar lagi, acara nganten ke, mohon maaf. Ini siapa yang pelakunya, mohon insaf. Nak nganten ke tu kalau tidak pakai organ tunggal, kalau tidak pakai orkes, rasanya tak abdol. Benar tak? Benar tak? Jangan tak kaku. Mancik-mancik nak nganten dia. Siapa hiburan? Organ tunggal aduhai. Mahal 14 juta penyewanya. Kamu jangan datang nyumbang lagu beres atau PRT-nya. Jangan nyumbang lagu, nyumbang duit pula aku belok situ. Wah, bukan main luar biasa Coba kegiatan model ini. Mancing PRT ngapu kami ada acara maulid. Oh iya dia tadi. Kamu mintalah sumbangan warga. Datangi Bicik Mariam. Kami nak ada acara maulid. Acara maulid. Kamu ni tidak maulid bilang, Itu menjenguk proposalnya. Makan snack 3 juta lah besarnya. Mayang Ustaz 1,5 juta. Wow, 1 kilo. Untuk akomodasi 200.000. Jadi malah Bicik tak memang nak nyumbang apa? Menjelma 5.000. Bawa koyak pula. Pas datang ajak ponaan 2 anak 3 ngambil snack nemiko 5.000. Ngatoi pula. Apa dia kuih lemak idak kelas 400 melena. Efek kelas 400 hotel kelas 400. Nyumbang 5.000 ngambil 6 ngatoi buat tapi habis. Apa ini? Teman-teman, coba kalau ada organ tunggal tadi, woi bukan main. Ada organ tunggal, ada acara nganten ke, acara nyunat ke, acara jongkor ke. Kalau tidak pakai musik, rasanya tak abdul. Coba kita tadi pakai sarafal anam cak tadi, pakai hadroh, berpahala. Ini dah sudah pakai orkes, mak bapak melok joget keluar di pucuk. Tinggal anak ngawas di bawah. Oi mak bapak ngapa? Pecah berokok tali. Kamu berokok tali. Joget kanan kiri, belum nyawer lagi, lanang betina bercampur dalam satu majelis. Mana nak berkah acara pernikahan tadi? Jauh dari sunnah Rasulullah SAW. Ketika menikah,
Lanang betino belum ada ni akan nikah, lah disatu ke, lah diparak ke. Seharusnya betino disingit ke, ini dah diparak ke. Lah diparak ke betino tadi sudah nak makin jilbab, makin baju kebaya, tipis pula di pocoknya. Apa dah aduhai yang awasinya? Uji kamu dah kata, aku pernah dikongkol menjadi baca doa acara akad nikah. Aku dah tahu kalau betino laki punya main. Ya sudah, dah baca dah jingok tak lalu yang di sini. Lah bukan pendakku lah dia duduk sebelah tunggu pun nak biasa terdingok mana ini kata sayang pula kan rezeki lah salah buat akibatnya tubuh lupa doa tadi untuk awak PA boy kawan kalau ustaz tengok maksiat cepatnya kontak langsung muka iya itulah pasal acara saudara video nandaknya aku jengok aku ambil lupa doa Allahumma alif bainahuma kama alaka ambil lupa gak ada jengok yang doa-doain tadi sini bolong belakangnya ya Allah lantas ini duduk di samping kita. Nah persoalannya saksi ya nih. Kalau saksi sebelah betino mungkin mamangnya dewek, mungkin tak bersel tengok ponak tadi. Lah saksi sebelah lana, mamang lana, nyengok yang aduhai tadi. Lotok. Boleh lah, ponak ni kalau bini ni kalau ponak, montok boy. Salah, sah tapi kurang abdul. Karena syarat wali tadi mesti adil. Adil salah satu ngomong adil tadi tidak ada syahwat dalam diri dia ketika melihat betino. Ini mak mana tak sahabat itu montok aduhai tadi mak telah putih di sini tak aja makanya wong dulu kalau kita nak ada pernikahan ada apa betino ini sesuai dengan kaedahnya harus disingit ke bahkan tanda tangan di mek mereka tanda tangan ini dah tahan dikeliling ke pakai salat badar pula salatullah salamullah nah nanti pintu masalah kita situ salam siapa yang salam ini wong lain galo galak bah emang cinti kapan lagi bilang tina pagi kangi montok pulang salam cium tangan jai cium mano inilah sudah banyak kita lupa ke mohon maaf Bapak Ibu inilah ngapa ada momentumnya Maulid Nabi ini dengan tema yang ada di bagus sekali meneladani akhlak yang telah Allah yang telah baginda Nabi ajarkan yang telah baginda wariskan dalam kehidupan kita. Kita sebagai umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkadang kita cuma pengakuan sebagai umat, tapi kita tidak mampu meneladani mencontoh sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada betino menutup aurat, kita omongin radikal. Ada ustaz mengingatkan kebenaran, dia omongin ustaz anti kebinekaan. Mohon maaf ustaz, ini agak politik sedikit. Kita ngaku umat Rasulullah. Tahu tak cirinya apa dia umat Rasulullah? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yaqtaruna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Muhammad itu adalah utusan Allah. Wong-wong yang menjadi pengikutnya adalah wong tegas terhadap wong kafir. Maksud tegas tadi Bapak Ibu bukan kita nak tengok kafir, kita nangani, kita ngomongin bukan. Kita wajib menghormati mereka. Mereka itu berbeda agama, beda keyakinan. Ya wes silakan mereka melaksanakan keyakinan. Tapi kalau pas Natal kita melok ke gereja, pas Lebaran dia melok ke masjid. Pas ada acara kebersihan agama lain, kita pula hadir semua, malah kita kawat terbangan, atau selawatan. Ini yang jadi persoalan. Mencampur adukan ajaran agama ini yang ditolak oleh Islam. Kita wajib saling menghormati. Mereka nak semayang cara mereka diaturi. Kita tak boleh ganggu, tak boleh membahayakan keselamatan dia. Bahkan kita wajib melindungi mereka. Tapi kalau saling kunjung mengunjungi tempat rumah ibadah, itu yang tidak boleh. Kemudian apa lagi? Kita ini sekarang dipaksakan untuk pemahaman mereka bahwasanya kalau yang Islam yang keras tadi langsung dia ngomong Islam yang radikal, Islam yang intoleran. Pecah ngomong model lainnya, dia dengar, oh Ustaz radikal, langsung dituduh Ustaz radikal. Padahal bukan model itu. Kita ini cuma nyampe ke jangan sampai anak-anak kita kaget ketika ada acara kebesaran lain dia masuk ke tempat ibadah orang lain. Itu tak boleh Bapak Ibu sekalian. Rasulullah dulu pernah ditawar yang jahat. Wahai Muhammad, kita damai rekonsiliasi. Benar mana? Kami Jumat melok kau semayang, tapi pas kami semayang kau datang tempat kami. Akhirnya turunlah ayat Qul ya ayyuhal kafirun. Dari
menerima itu. Saling menghormati, saling menghargai, saling menjaga, itu wajib. Hubbul waton minal iman, menjaga rasa kebangsaan itu sebagai dari iman. Akan tetapi mencampur adukan ajaran itu yang tak boleh. Kemudian apa lagi? Rumah ruhama ubainahum, saling berkasih sayang antar sesama muslim. Sekarang kita tengok malah terbalik. Kiai diadu dengan kiai, majelis taklim diadu dengan majelis taklim, yang kunut diadu dengan kunut, yang maulid diadu dengan anti maulid. Ada baru ini perdebatan di Facebook. Anak murid dari Ustaz Khalid Basalam, bahwasanya maulid itu main di counter pula oleh ahli sunnah wal jamaah. Kamu kalau dah ngerti maulid itu main, ayo ketengahi. Sudahlah, kita ni sesama umat muslim. Kapan kita maju ke depan? Kalau kerepotan kita cuma masalah furu'iyah. Maulid tak maulid, kunut tak kunut. Kapan kita maju? Buat umat lain nak kebulan, nak kemas, kita masih main di lorong asam itu. Artinya apa? Kita tak maju-maju. Ini yang dikendaki wong. Kalau masalah furu'iyah sudahlah, lakum dinul kembali adil. Nak maulid diaturi, ini nak maulid ya sudah, jangan aku yang maulid. Nak kunut diaturi, nak kunut ya sudah, jangan buat masjid baru. Nak bismillah ketika Al-Fatihah, nak ya sudah, jangan langsung misa-misa. Ini pengurus yang makin bismillah sebelah kanan, pengurus yang makin bismillah sebelah kiri. Kita makin WhatsApp lain-lain jemaahnya, tidak boleh menerima itu. Harus saling kasih sayang. Dengan sesama muslim kita tidak kasih sayang, tapi dengan orang non muslim kita berkasih sayang. Terbalik. Kemudian apa lagi? Ruka'an sujadai, mereka itu rukuk sujud, artinya mereka itu sholat pengikut Rasulullah. Ini dah, mohon maaf ibu-ibu, mentang-mentang maulid balik malam, ketika subuh sekarang jam 4.26, anaknya bangun, mak bangun subuh. Mak bangun subuh, jangan sepak. Mak bangun subuh, bangun. Jam berapa nak? Jam 6 kurang 10 mak. Mak dia kesiangan. Ada apa pun. Apa? Semalam kan mak ni merah maulid. Lewat di subuh kesiangan. Itu hantu maklum. Uji mak tadi. Payung semayang, payung. Maknya masuk ke kamar mandi. Ke kamar mandi, dia buang air, dia ambil wuduk sampai jam 6. Ketika dia keluar dari kamar mandi, ngambil telekom nyari mukena 15 menit. Ngapa lama Ustaz? Karena habis semayang langsung diminta ke. Kenapa diminta ke? Karena langsung nak main HP Android sama nak dengar musik bintang tulang. Lupa jadi. Jam 6 lewat 15 bangun semain subuh. Malaikat rakib yang nyata bingung. Manggil aku malaikat atib. Titip kamu. Aku bingung. Kawan semayang aku. Subuh kesiangan, duha 15 menit lagi. Matahari baru terang. Dia semayang apa? Kata kawannya, sudah rakyat apa? Dengar ke niat yang mau dimamar. Didengar lalu itu malaikat tadi. Mulai ini yang ikut tadi. Usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilan kiblati, kesiangan lillahi ta'ala. Oh, salat subuh tapi kesiangan. Kenapa hal ini terjadi Bapak Ibu sekalian? Karena tidak pernah ada hati kita tertanam keyakinan bahwa sholat ini menghadap Tuhan. Boleh ke kamar-kamar ya Ustaz Susan. Di Masjid Baitul Salam ada ke saya marah. Siapa yang sholat subuh besok yang datang duluan, maka dia mendapatkan voucher sembako sebesar 1 juta. Aku kira belum lah Ustaz Susan bangun larami depan ini. Aku coba, aku duluan di sini. Bukan aku naik. Aku jam 3 dah di sini. Lumayan aku setengah 3 di sini. Di mana kok? Di Bojong. Aku dah balik dari maulid semalam di sinilah. Hadiah untuk aku 1 juta baru. Padahal kata Rasulullah SAW, raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 kali surat sunat fajar, bukan subuh, baru surat sunat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apa lagi surat subuhnya? Tapi ngapa kita nak kami ke? Karena kita tidak pernah nampak bagaimana balasan Allah terhadap kebaikan kita. Ngapa kita rajin melakukan maksiat? Karena kita tidak pernah merasakan bagaimana azab Allah ketika Allah turunkan kepada kita. Terakhir Bapak Ibu sekalian, ketika azab Allah turunkan kepada kita ujian berupa bala dan penyakit, apa yang pertama kali lisan kita sebut? Ya Allah, sakit ya Allah, tak mati ya Allah. Oh ya Allah sakitnya. Benar lah Dok? Benar lah Pak? Tapi ketika kita sehat, ketika kita banyak duit, ketika kita lapang, adakah lisan kita mengucapkan kalimat Allah? Tidak kata. Yang ada kalau kita banyak duit, kita nyanyi, kita karaokean, apalagi ibu-ibu ini kalau arisan. Mohon maaf Bu, insaflah kamu arisan. Bukan arisan tak boleh, cuma cara kamu arisan itu
ketika kamu mendapat duitnya dipenuhi dengan hiburan-hiburan yang tak bermanfaat. Dapat duit 1 juta Ustaz, dapat duit nguncang sejuta, tapi nguncangnya tempat karaoke, makanannya, minumannya, ujung-ujungnya keluar duit 1,5 juta. Dapat 1 juta keluar bengak pinter. Nah, tapi untuk apa? Alasannya apa? Yang penting hiburan Ustaz. Bahkan sebelum dia menguncang itu ada makanan. Ini kebiasaan kamu ibu-ibu, mohon insaf. Ini difoto lagi dulu. Ada makanan lemak difoto, ada minuman lemak difoto, di-share di grup. Tujuannya untuk apa? Untuk sok-sokan, untuk sombong-sombongan bahwa kami alisan di tempat mahal loh, kami makan ini loh, lu nggak bisa, lu nggak punya. Apa ini akhlak seorang muslimah yang baik? Mohon maaf, tolong kalau ada yang masih model ini, mohon diingatkan. Ini menyakiti hati perasaan bagi saudara-saudara kita yang tidak punya. Kamu men-share sesuatu yang enak, men-share sesuatu nikmat Allah, ketika orang lain melihat ini tidak punya, apa perasaannya? Atau ada anak yatim yang mungkin miskin, atau anak-anak janda yang betul kawan dengan kamu, satu grup dengan kamu, satu pengajian dengan kamu, ketika melihat postingan kamu, pengen makan mie, mak ni tanpa itu mak ada mie, mak malu. Anak yatim kawan kamu, ketika dia pengen, apakah kamu tahu kemana keinginan budak tadi ketika melihat foto yang postingan kamu tadi? Berdosa bu, kamu masak baik 2-3 rumah, kemampuan mampu masak kamu disunahkan untuk antar ke makanan kamu minimal dua-duanya aja. Apalagi kamu memposting foto se-Indonesia nyingok, se-Indonesia pengen, wajiban kamu ngenjok wong se-Indonesia, lantak kamu lakukan. Jadi ubahlah kebiasaan itu. Mari kita kembali kepada apa yang diajarkan kepada kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak anak, tidak betina. Mari kita kembali kepada sunnah yang telah diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah hidup kita akan mencapai keselamatan dan kebahagiaan, baik dunia lebih-lebih di akhirat nanti. Itu memang ilmu yang banyak sampaikan. Aku juga tuh sampai jam 10. Insya Allah aku cuma dewa yang mulai balik lalu. Lagi juga walaupun aku tambah juga uploadnya insya Allah tidak lama karena itu. Mohon maaf Bapak dan Ibu, apabila ada kesalahan, ada kekurangan, itu datangnya dari Hasan. Apabila itu ada kebenaran, itu datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.